Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hipertensi dalam kehamilan. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda mampu memahami hipertensi dalam kehamilan dan memahami klasifikasi hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan didefinisikan sebagai meningkatnya tekanan darah selama masa kehamilan, di mana hal itu akan menjadi resiko terjadinya preeklamsi dan eklamsi. Untuk klasifikasi hipertensi dalam kehamilan sendiri, ada hipertensi kronik, hipertensi gestasional, superimpos preeklamsi, dan eklamsia. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, hipertensi kronik. Hipertensi kronik itu merupakan hipertensi tanpa protein urin, timbul sejak sebelum kehamilan dan menetap setelah persalinan. Jadi pada saat kita berbicara tentang hipertensi kronik, kata kuncinya adalah hipertensi ini tanpa protein urin dan dia timbul sejak sebelum kehamilan. Jadi sebelum kehamilan memang sudah ada riwayat hipertensi sebelumnya atau adanya peningkatan tekanan darah sebelum usia kehamilan 20 minggu. Dan hipertensi ini menetap setelah persalinan. Untuk ciri dari hipertensi kronik sendiri yaitu tekanan darahnya lebih dari sama dengan 140/90, kemudian riwayat hipertensi sebelum hamil atau diketahui adanya hipertensi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Namun di sini protein urinnya negatif dan dapat disertai keterlibatan organ lain seperti mata, jantung, dan ginjal. Selanjutnya adalah hipertensi gestasional atau disebut dengan transient hypertension atau hipertensi sementara. Jadi sesuai dengan namanya, hipertensi sementara, hipertensi ini timbul setelah usia kehamilan 20 minggu dan dia akan menghilang setelah persalinan. Jadi hipertensi gestasional itu di atas 20 minggu dan menghilang setelah persalinan. Hipertensi gestasional sendiri ditandai dengan tekanan darah 140/90 untuk pertama kalinya selama kehamilan. Jadi sebelumnya tidak ada riwayat hipertensi, namun di atas usia kehamilan 20 minggu terdeteksi tekanan darahnya tinggi yaitu 140/90 atau lebih. Namun dicek protein urinnya tetap negatif. Pada hipertensi gestasional juga dapat disertai tanda dan gejala preeklamsi seperti nyeri ulu hati dan trombositopeni. Untuk diagnosis pasti bisa ditegakkan pasca persalinan. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa hipertensi ini akan menghilang setelah persalinan. Selanjutnya adalah superimpos preeklamsi. Superimpos preeklamsi merupakan hipertensi kronik yang disertai dengan tanda-tanda preeklamsi atau hipertensi kronik yang disertai dengan protein uri. Jadi kalau tadi hipertensi kronik itu protein urinnya negatif, tapi saat hipertensi kronik tapi protein urinnya positif, maka itu sudah dinamakan dengan superimpos preeklamsi. Selanjutnya adalah preeklamsi. Preeklamsi ini merupakan hipertensi yang timbul disertai protein urin akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Untuk preeklamsi ditandai dengan tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, kemudian protein urinnya lebih dari positif 1 atau pemeriksaan protein kuantitatifnya menunjukkan hasil lebih dari 300 mg per 24 jam. Nah, beberapa referensi menyebutkan klasifikasi preeklamsi ini ada preeklamsi ringan dan preeklamsi berat. Pada preeklamsi berat, tekanan darahnya sudah bukan lagi 140, tapi sudah lebih dari 160. Kemudian, protein urinnya sudah lebih dari positif 2, dan pemeriksaan protein kuantitatifnya menunjukkan hasil lebih dari 5 gram per 24 jam, atau disertai keterlibatan organ lain seperti trombositopenia, hemolisis mikroangiopati, peningkatan SGOT, SGPT, nyeri ulu hati, sakit kepala, penglihatan kabur, pertumbuhan janin terhambat, oligohydramnion, edema paru, dan atau gagal jantung kongestif, atau oligouria. Selanjutnya adalah eklamsi.
Eklamsi ini merupakan preeklamsi yang disertai dengan kejang dan atau koma. Ingat, pastikan bahwa ibu tidak ada riwayat epilepsi atau meningitis atau kemungkinan penyebab lain untuk terjadinya kejang. Jadi pada saat kita sudah berbicara tentang eklamsi, kita tidak lagi berbicara tentang tekanan darahnya. Berapapun tekanan darahnya, pada saat dia sudah kejang, itu sudah berubah menjadi eklamsi. Nah, untuk memudahkan mengingat klasifikasi hipertensi dalam kehamilan, bisa kita klasifikasikan berdasarkan usia kehamilan. Usia kehamilan kurang dari 20 minggu dan lebih dari 20 minggu. Kemudian kita lihat protein urinnya. Jadi untuk mengklasifikasikan hipertensi kehamilan, itu kita klasifikasikan usianya kurang dari 20 minggu dan lebih dari 20 minggu. Kemudian kita lihat protein urinnya. Pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu, protein urinnya negatif, maka itu dinamakan hipertensi kronik. Tapi pada saat kurang dari 20 minggu sudah hipertensi dan protein urinnya positif, maka itu dinamakan superimpos preeklamsi. Berbeda halnya dengan usia kehamilan lebih dari 20 minggu, saat protein urinnya negatif, maka disebut dengan hipertensi gestasional. Namun, saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu dan protein urinnya positif, kita lihat adanya kejang atau tidak. Jika terdapat kejang, maka itu sudah disebut dengan eklamsi. Namun jika tidak ada kejang, maka disebut dengan preeklamsi. Diagnosis dan gejala klinis hipertensi dalam kehamilan. Untuk mendiagnosis hipertensi, kita sebaiknya mengukur tekanan darahnya dengan baik. Pengukuran tekanan darah sebaiknya diukur pada posisi duduk dengan posisi cup itu setinggi jantung. Dan sebelum pengukuran, ibu dianjurkan untuk duduk tenang selama 5-10 menit. Jadi pada saat ibu datang, jangan langsung diperiksa tensinya, tapi disuruh duduk dulu istirahat, atau bisa kita melakukan yang lain, misalnya anamnesa nama, usia, dan sebagainya. Kemudian, hipertensi didiagnosa apabila tekanan darah pada waktu beristirahat 140/90 atau lebih diukur sebanyak 2 kali dengan selang waktu 4 jam. Tentu hal ini melihat lagi kondisi pasiennya dan riwayat sebelumnya. Kemudian untuk penata laksanaannya, di sini penata laksana secara umum untuk preeklamsi. Seperti tadi disebutkan, untuk preeklamsi ada sumber yang masih mengklasifikasikan preeklamsi ringan dan berat. Namun ada juga sumber yang menyatakan kalau sudah preeklamsi, tidak ada lagi klasifikasi ringan dan berat. Namun di sini untuk penata laksanaan masih dipisah antara ringan dan berat. Penata laksanaan hanya secara umum saja. Pada preeklamsi ringan yang masih tadi protein urinnya lebih dari positif 1, kemudian tekanan darahnya lebih dari 140/90, maka istirahatkan ibu di tempat tidur, kemudian diet yang mengandung 2 gram natrium atau 4-6 gram NaCl. Pertimbangkan rawat inap jika protein urinnya menetap selama 2 minggu atau tidak ada perbaikan tekanan darah. Kemudian, jika ada 1 atau lebih gejala dan tanda-tanda preeklamsi berat. Kemudian, saat itu preeklamsi berat, maka penata laksanaannya adalah rawat inap, tirah baring miring ke satu sisi, baiknya miring ke kiri. Kemudian pengelolaan cairan ringan laktat, pasang kateter untuk mengukur pengeluaran urin. Jadi urinnya harus kita pantau berapa pengeluarannya. Kemudian diet yang cukup protein, rendah karbohidrat, lemak, dan garam. Kemudian berikan obat anti kejang. Tentunya ini sesuai dengan advice dokter. Kemudian untuk penata laksana eklamsi. Pada penata laksana eklamsi, yang perlu digarisbawahi adalah kita tidak bisa melakukan penata laksanaan sendiri. Jadi yang pertama kita lakukan adalah minta bantuan. Kemudian bersihkan dan bebaskan jalan nafas ibu. Pasang oksigen, kemudian perbaiki sirkulasinya dengan memasang infus. Baru kemudian memberikan obat sesuai dengan advice dokter. Pemberian MGS 4 secara intravena
Injeksi antihipertensi per intravena dari diuretik kecuali pada odem paru. Kemudian pemberian diazepam, fenobarbital sesuai dengan advice dokter. Terminasi kehamilan, melahirkan bayi. Nah, pada kasus hipertensi dalam kehamilan, biasanya akan diberikan MGSO4, namun tidak semua pasien bisa diberikan MGSO4. Jadi, untuk syarat pemberian MGSO4 yaitu yang pertama, tersedia antidotum MGSO4. Antidotumnya itu adalah kalsium glukonat 10%. Diberikan secara intravena. Kemudian, pastikan refleks patella ibu positif. Pastikan refleks patelanya ada dan kuat. Kemudian, frekuensi pernapasan ibu lebih dari 12 kali per menit dan produksi urinnya lebih dari 100 cc dalam 4 jam sebelumnya atau 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Demikian pertemuan hari ini. Terima kasih atas pengertiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.